Halo semuanya, balik lagi sama gue Fajar Ramzi dan juga di sini ada. Yaudah, Ada Frisly. Dan juga ada. Dan Saura. dan gue Evan. Dan Ajeng. Dan balik lagi ke Viva Talk. Oke. Terus kenapa sih diem aja, tumbenan deh, kayak nggak seru gitu. Cerita bang. Bisa Viva Talk tuh seru loh. Kita yang happy gitu kan. Ya Viva Talk kan sekarang udah happy, bukan hantu-hantu lagi. Emang ada masalah apa sih? Apa sih? Nggak ada apa-apa, yuk lanjut. Nggak pernah mau dilanjut, kita kan nanya. Biasanya itu cewek kalau bilang enggak kok nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu udah bohong. Itu udah bohong. Sebenarnya tuh pengen meledak-ledak ya. Iya. Nggak apa-apa. Ayo sebelum kita lanjut ke Frisly, di video kali ini tuh kita mau ngebahas soal curhat-curhatan, Cong. Curhat dong, Cong. Gitu dia. Apa itu isinya, Cong? Ya isinya tentang curhat-curhatan, yaitu kayak misalkan kita kan pengen tahu nih, kita tuh ada dari berbagai macam gender di sini. Betul. Ada perempuan, laki-laki dan campuran. Pemain ganda campuran. Personalnya pun beda-beda ya, sifatnya beda-beda. Beda-beda, kadang ke kiri. Kadang kirinya kiri banget. Oh gitu. Kayak bener-bener banget jalannya. Oke. Pokoknya ya kita pengen tahu gitu, kayak cowok apa cewek itu pernah nggak sih kayak curhat-curhat gitu kadang, atau cewek yang lebih sering curhat, cowok jarang, apa ternyata cowok yang lebih sering curhat kayak gitu. Setahu gue sih kayak cowok kali ya lebih sering curhat. Karena kan dari pengalaman gue juga ya kayak nggak tahu deh. Curhat tuh kenapa sih? Kayak beda banget. Oh, gak deep sih? banget, Aku coba. tadi tuh kayak Agak bad kayak vibes gitu. deh, guys. Sebelum curhat ada passwordnya dulu. Acong, curhat dong, Cong. Aku tuh lagi pusing. Kenapa tuh? Kenapa? Cerita dong. Nggak apa-apa, karena kalau dibilang cewek tuh susah ketebak, sebenarnya nggak cewek doang, kayak cowok juga susah ketebak. Kayak cowok banyak larangan ke cewek, tapi cowoknya juga terlalu sana sini sana. Bentar. Berarti bisa kita simpulkan nih masalah cowok nih. Apa gimana nih? Iya soalnya awalannya udah langsung ke cowok gitu kan. Cowok tuh brengsek gitu. Enggak, Kan nggak cowok brengsek. Emang negatif thinking banget. Enggak, maksudnya ya emang ya ini. Apa? Ya apa? Cowok tuh susah ditebak. Nggak cuma cewek doang kayak susah. Iya, karena iya. Tisu. Tisu cong. Lah baru mulai Kreatif tisu. Kadang tuh aku kayak bingung gitu kan. Namanya jadi cewek ya kan, karena kita kan kayak kita berusaha buat ya udah aku akan coba ikutin semua larangannya. Tapi ya gimana gitu. Kadang juga dianya terlalu sana sini, jadi bingung mau lanjut apa enggak gitu kan ya. Iya, lidah gua kotor. Gitu sih. Emang berat. Kalau gue gitu, tapi itu sebenarnya bukan masalah gue. Masalah siapa tuh? Itu teman gue lagi curhat. Oh, jadi ada teman yang lagi curhat. Terus jadi kepikiran gitu. Kepikiran banget kayak kasihan ya temen gue. Inisialnya Alifa. Inisialnya Alifa. Kalau nggak salah semalam juga ada yang curhat inisialnya Eva Nugraha. Wah luar biasa. Nah mumpung lagi di YouTube nih, buat abang. Nih gue ya perwakil gue Frisly yang ngelabrak lu di DM. Gue orangnya. Buat abang sama mbak yang ngedeketin temen gue pas udah putus, selesain dulu hubungan lu. Jangan langsung merembet ke temen gue. Dan lu balikan pacar lu ngoceh-ngoceh ke temen gue. Gila-gila aja Evan ditelepon, dimaki-maki, diancem-ancem. Gue DM langsung. Iya. Nggak apa-apa, nggak bisa Terus sampai. itu apa lagi pakai speaker mobil kan sebenarnya. Iya gue kayak rada yang oh, ini maki-maki. Terus lu tahu temen gue datang lu ngomong gini, gue lagi nggak makan 2 hari ini. Gitu loh. Seorang Eva Nugraha nih guys ngomong gue lagi nggak makan 2 hari ini. Lah lu kenapa? Dijadiin rumah singgah. Ku hanya rumah persinggahanmu. Mending bentar. Awalnya kan ngomong ke Kak kan gitu. Kalau ngomongnya ke ku kan, jadi kan gua ada grup gitu kan. Isinya cowok-cowok semua kan, satu geng. Tiba-tiba ngoceh-ngoceh terus nanya kan, "Lah, kenapa?" "Ya bener kan nggak jadi." "Nggak jadi apaan?" Padahal udah di post ya. Udah di-post padahal. Oh
Oh ya, kopi mulu. Iya, itu dia. Kan bener rumah gubuk doang lu. Maksudnya gini, kalau cewek kan udah biasa kali ya curhat-curhat ke sesama cewek. Ternyata aku tuh nggak nyangka kalau cowok ketika ada masalah tuh kelihatan banget dia. Dan Fasya tuh kan orang yang bahkan 0,1% lah curhat sama Festri. Tapi Evan tuh untuk pertama kali kemarin tuh meluap aja gitu, kayak gue gini. Padahal gue nggak tahu, gue udah ajak cowoknya buat ngomong baik-baik, gue dimaki-maki. Mana sini cowoknya? Udah gue hapus DM-nya. Enggak, lu masih inget gak akunnya? Masih. Sini, aku DM, aku VN. Aku bilang maksudnya ya secara etika manusia aja, lu maki-maki orang, lu tanya dulu ke cewek lu, cewek lu gatel apa enggak. Ngancem. Nah dia kan ngancamnya gini. Itu lucu banget sih. Iya, dia ngancamnya kayak jangan sampai gue cari ya Iya, keluarga keluarga lu. lu. Aku chat, aku biar ini abang, gue yakin lu nonton atau cewek lu nonton. Gue yakin lu nggak nonton mah. Udah pasti nonton nih. Nih kalau kamu nonton, aku langsung VN, aku bilang kayak gini. Jangan lupa kalau mau nyari informasi tentang Evan, cari aja informasi Frisley Herlin. Lu cari tuh, butuh alamat, gue kasih alamatnya. Ya gue nyari keluarga Evan kan mencari ya dia. Susah gitu ya. Enggak buat apa juga pertanyaan gue. Nyari keluarga buat apa? Ngasih nastar kan enggak. Silaturahmi. Emang orang tuh udah bener repot. Enggak, karena kan juga kalau ancaman kayak gitu, ingat nggak sembarang kalian tuh mengeluarkan kata-kata tuh lebih baiknya dipikir dulu berkali-kali. Karena kalau cuma masalah receh tuh kayak ngerti nggak sih, sampai ngancem-ngancem tuh nggak banget deh. Itu juga mas banget berebutin cowok gitu cewek. Iya. Guys, ngomongin soal curhat nih, kan ada beberapa orang yang nggak gampang buat curhat. Tuh. Kalau kalian tuh gampang atau enggak sih curhat? Aku sih susah banget. Udah susah tuh. Juga HP juga cerita. Kalau curhat tentang kayak pacar atau hubungan yang apalagi orang-orang sekitarku kenal, aku tuh lebih pilih untuk cerita, tapi bukan menjelekkan. Cerita karena maksudku kan mereka udah pada hafal aku, jadi mereka tuh tahu aku tuh anaknya nggak bisa marah ke si pasanganku, jadi lampiasinnya ke mereka. Nah, ceritanya ke kita, kalau maki-makinya di close friend. Menurut gue ini Viva Talk udah dibubarin aja kan. Tunggu di aja deh, gue nyari apa. Nah, berarti kalau gue 80% gampang lah cerita. Tapi bukan yang masalah pribadi ya. Ya Itu siapa? gampang terbuka Fasya lah dulu ya. ya, Fasya dulu. Susah banget. Jarang sih. Jadi susah banget. Susah banget ya. Jarang banget curhat. Sampai gue bener-bener samperin ke kamar. Lo kenapa sih Tak? Gini. Yes, Tak, kenapa, ada apa? Dek, gini. Enggak. Enggak cerita. Ceritanya Fasya tuh ini Evan. Lu pernah cerita nggak sih sama dia? Jarang juga. Enggak ya. Capek mau cerita malu baru. Nih, cerita Acong. Evan nih yang tahunan aja tuh gue nggak selalu cerita, cowok. Apalagi lu. Cerita sama Acong baru 2 menit, 1 menit setengah udah nyampe ke tempat gue. Tiba-tiba ada di IG-nya dia tuh cerita. Temen-temen dia tahu. Cerita orang jadi gosip. Nah, terus siapa next? Acong. Oh, gampang banget. Pasti 100%. Apa gampangan anjir kayaknya. Iya gampang cerita, gampang kan konteksnya beda. Iya kalau aku tuh gampang banget cerita. Sama kayak Frisley ya berarti. Sama kayak Frisley. Tapi aku tuh kadang cerita buat narik ceritanya dia, ngerti gak? Oh, mancing. Jadi itu triknya. Enggak, tapi itu bener sih definisi dia kalau lagi ngedeketin cowok tuh ya. Cewek bondol. Dia lagi ngedeketin cewek bondol gini. Tapi lu sama cewek lu gimana? Sama pacar lu gimana? Kalau menurut gue ya, cewek tuh emang gitu deh. Habis gue jelek-jelekin, gue pacarin. Bisa ya kacau. Ya pokoknya gitu, kita tuh kayak cerita gue tuh jadi pancingan biar dia cerita. Nah kalau dia nanti ngeselin, jadi gosip itu beda bahan lagi. Udah ada 2 Udah ada 2 opsi. Kalau Nunes? Aku jarang sih. Kayak misalkan udah kepepet banget ya kayak. Iya lah, Nunes ceritanya ke Balinda sama Alifa. Jarang sih aku kalau cerita. Kecuali yang udah Paling ngeluh-ngeluh doang kalau Iya, dia. iya. Tapi cerita kan waktu itu yang kita mau jalan-jalan ke warpat naik motor. Kalau boleh tahu cerita apa sih itu, tentang apa tuh? Cerita, ku tuliskan sebuah cerita cinta segitiga.
Kalau Evan apa gampang cerita? Gampang sih dia. Dia cerita. Ini kalau nongkrong ibaratnya Banyak nongkrong dia. 100% nih. 80%-nya itu ceritanya Cerita dia. 20%-nya itu kita ngerokok, ngopi sambil ketawa-ketawa. 80%-nya cerita Tapi dia. emang tipikal Evan sama Acong tuh sama attention seeker. Ibaratnya kalau di satu circle, nggak boleh tuh perhatian ada di orang lain, harus di mereka. Gini nih lagi ngomong tiba-tiba belok ke, lu tahu nggak sih? Tapi ya, menurut gue, kalau kemarin sih gue. Tapi nggak apa-apa. Nah, tapi kan ini gue lurusin ya, gue tuh curhat kayak lagi nongkrong, gue nongkrong, gue Fasya, Asbi sama Reza paling berempat. Udah orang itu doang paling. Iya, emang itu doang. Paling mereka berempat. Kalau Frizzy juga udah kepepet, kalau dia butuh backingan baru ke Frizzy. Gue cerita, enggak kadang gue juga sama cerita Frizzy, ntar malah gue diomelin sama dia, kadang lu ngomong banget sih, lu nggak Nah iya makanya gue pas cerita Frizzy gitu mungkin terus negatifnya pasangan kita dibuka. Jadi males ya. Baru mulai hubungan lah kayak gitu. Ih baca lu kan gini-gini tahu cang gini. Si Jarwo. Semua pasangan Jarwo. Lah gue baru 3 hari dibuka sama Frizzy. Sifatnya gini. Lah jadi ilfil gua. Jomblo lah nih. Gue ngerasain sendiri, gue berarti. Harusnya kalian bersyukur. Rata-rata 80% penonton Fasya tuh pada pengen lo dibacain Kak Frizzy. Kak Frizzy tolong bacain pacar saya, nggak saya bales. Iya. Pacar lu pada tanpa lu suruh gue bacain. Kalau kita lebih kedek-dekan gak sih kalau dibaca? Kayak aduh jangan deh. Iya, karena kalau dia baca, dia Frizzy baca, nanti dia kata sendiri, ntar dia yang turun tangan jadi Iya. lebih baik nggak usah ya kan. Lu kan nemu Pokoknya gimana sih orang kayak gitu? dari pacar Evan 3 orang aja udah gue labrakin. Gue putus gara-gara Frizzy. Terus kalau kalian semua nih tuh lebih nyaman curhat tuh ke siapa tuh? Ke temen kah? Atau ke kayak misalnya kakekku atau ke mama? Kalau lo ke kayak saudara atau siapa gitu? Aku ke Marsha. Ke Marsha ya. Marsha. Kenapa? Ya karena Marsha udah tahu Frizzy dia orok. Ya udahlah nggak usah cerita, udah diem nangis aja tuh jadi hantu juga mau megang juga dia rada ragu gitu kan. Nggak bisa sabar ya karena gini ketika aku cerita sama yang masalah yang lumayan rumit ke manusia tuh pasti temen gue kayak sabar ya, gue malah lagi nangis. Berarti ceritanya ke Marsha hantu, karena Marsha nggak bisa sabar ya gitu, nggak bisa. Karena kalau cerita teman malah jadi adu nasib tuh. Iya. Mending. Gua lebih parah. Si paling sengsara tuh hidupnya. Ya udah. Kalau Frizzy ke hantu kan. Kalau gue Nggak ada yang mau makan. Makan dong. Ini apa sih? Mie bikin lapar. Mie Mie apa? pelipur lara. Pedes cong. Enak lagi wangi. Endul. Sorry ya penonton, makan dulu Ya kita. seru kali ya kalau cerita-cerita sambil makan begini. yang mau makan silakan makan. Sambil cerita lah. Dikasihin nih kreatif kita, datang jauh-jauh dari Citayam loh. Citanya. Itu buat yang mau tuh ada tuh. Masih banyak tuh di Iya. situ bisa ambil langsung. Nah kalau kalian juga yang lagi nonton mau bisa Bisa kalian pesan. langsung pesan. Jadi kalau ngomongin tentang curhat, pernah nggak sih atau kalian ada nggak sih di antara kalian yang apa-apa curhatnya di sosmed? Gue sih ada. Namanya kalau nggak salah inisialnya Sandi Fahrul. Iya, aku tuh sering banget curhat-curhat di sosmed. Tapi sekarang udah enggak sih. Tapi enggak. Sekarang di sosmednya yang private TPA. Snap WA. Kayak Evan aja lu apa-apa snap WA. Motivasi lu apa sih, Cung? Curhat di sosmed tuh emang biar orangnya tahu apa lu sengaja nyindir orangnya? Lu masukin orangnya ke close friend, orangnya dia Atau doang kan? buat dia doang yang lihat. Gua tuh masukin orang yang gua kodein terus sampai dia ngerespon kenapa sih? Terus kayak pura-pura mancing ya. ya gimana ya lagi kayak bete aja gitu. Terus abis kalau udah ngerespon ya udah gua hapus. Nah dia peka Yang tuh penting dia nanti. ngeliat dulu. Dia kan pasti peka, ih kok abis gua ngeliat dihapus kayak gitu. Itu lebih ke Oh, kode buat sih. yang ngerti. Gue juga Sorry. kadang gitu sih. Tapi guys, kalian tuh pernah gak sih curhat ke orang tua kayak ke mama atau ke apa gitu? Pernah, gue pernah. Aku Tipe kalian tuh tipe yang terbuka gak? Aku terbuka banget, 100% mamaku tahu semuanya. Karena mama tipikal yang enak banget buat dijadiin temen curhat. Gitu. Tujuh Semua tim Fasya tuh pasti curhat ke mama. Gue kalau Apapun. curhat apapun cinta-cinta ke mami. Aduh nih aus banget ya, nggak ada yang mau ngasih minum nih. Berarti kalau kakak kan tipe yang terbuka kan? Terbuka banget. Kalau kamu lu terbuka? Aku ke nyokap ya. Iya. Enggak terlalu juga sih.
Kadang doang, kadang kalau emang. Tapi kadang cerita, kadang enggak. Iya. Tapi kayak Evan nggak, maksudnya kayak ke nyokap sendiri tertutup, tapi ke nyokap orang terbuka. Enggak, Enggak. aku juga nama nyokap gue cerita, tapi kayak complicated banget. Enggak. Nyokap tetangga nggak juga. Ya, emang nggak suka cerita aja sih. Karena kalau udah numpuk banget tuh ceritanya ke Allah, sholat. Kalau Kacong, Kalau gue ke nyokap tuh Enggak, gue yang jawab. Enggak. lo bisa tahu. awalnya gue tuh Tahu lah dulu kan dia mantan sahabatku. Mantan sahabat, terus sekarang sekarang tuh udah best tai. Daripada best tai apa nih best tai? Iya, dulu tuh aku tertutup banget ya orangnya. Tapi semenjak udah ketahuan, dia terbuka. Nah, Mami kan tipe kalau orang tua yang enak belajar curhat kan. Ya kan malu juga iya. Iya juga ya bang. Terus aku juga sering cerita gitu. Kalian tuh sering terbuka sama Mia tuh soal apa sih? Ceritanya tentang apa? Tah. siapa aku? Kalau aku biasa lebih ke masalah hidup aja sih. Sama. Soal hidup. Bukan spesifik soal cewek ataupun Nggak melulu soal apa cewek gitu. cowok ya. Kalau aku lebih sering cerita sama mama tuh itu masalah keikhlasan. Gue kalau bahas emak tuh nangis. Keikhlasan karena mama tuh selalu ngajarin buat ikhlas gitu, apapun yang udah terjadi, sesakit apapun, sejahat apapun menurut aku perlakuan orang lain ke aku, mama selalu bilang kayak nggak apa-apa, ikhlasin gitu. Gitu. Kalau ke mama kayak gitu, kalau ke papa hidup. Karena papa tahu kali ya, menjadi anak perempuan pertama yang punggungnya berat banget nih kebetulan. Tulang punggung banget tulang-tulangnya. Apalagi Arifah ngikut mulu kan. Jadi papa tuh kalau masalah hidup tuh, maksudnya kalau kehidupan tuh ke papa, kalau mama tuh emang lebih ke ikhlas. Terus banyak lah, kalau ke mama udah kayak sahabat. Kalau lu, Cong? Kalau gue tuh Curhat ke mama lu masalah apa sih? Oh, masalah cowok nginep kalau dia mah. Kalau lu kan? Kalau gue curhat sama nyokap gue tuh paling gue Evan mau ngejalanin sesuatu nih, kerjaan ini kayak gitu. Minta restu ya? Gitu ya, lebih ke minta restu kayak gitu. Pokoknya kalau nyokap gue tuh percaya apapun yang gue lakukan selagi itu baik, nyokap gue ya udah dukung. Tidak pernah kata tidak, nggak pernah keluar kata tidak. Iya. gue udah cerita nih gara-gara Alung, tingkahnya Alung, celana hotpants yang kemarin lu kasih. Kenapa itu? Gue pake, emak gue gosok kemarin tadi gue. Emak gue ngejebrengin. Gini, jujur sama mama, lu di luar ngapain? Emak gue mikirnya gue di luar ngamen sama ngejaga. Emak gue nyuruh gue jujur, gue sakit gue di luar ngamen, berisik udah pulang pagi. Gara-gara celana. Jangan apa? Celana nggak tahu celana itu celana. Kenapa lu bawa gue tanya? Kan kata lu cuma mau pakai nggak? Gue pakai kan. Abis main air dalaman gue basah, gue pakai please. Celana apa sih? Segini. Apaan punya siapa punya? Nggak tahu. Ya gue lagi, gue lagi. Mak gue gosok gini, ini punya siapa gue? Hot pants, makanya mak gue gini, jujur sama mama. Lu di luar ngapain pulang? Ini celana siapa? Ngakak sih itu. Mak gue mikir gue ngamen gitu. Enggak, masalahnya kan kalau misalnya gua atau Evan gitu mikirnya, ini celana siapa nih, emang ada yang pernah nginep sini gitu kan, Iya, mikirnya paling gitu. gitu. Kalau Mbak ini, ini celana siapa, lu ngapain? Mikirnya iya gitu. Mak gue mikirnya tuh pada orang pakai celana itu. Udah kali gue main bawa bos betul. Jangan pikiran mak gue, padahal manly banget. Tapi Cong, orang-orang kayak lu itu kan paling sering ya jadi tempat curhat gitu kan. Tapi kalau lu tuh karena banyak banget orang pasti yang curhat ke lu, ada gak sih curhatan terparah menurut lo yang pernah lo denger? Tapi mau parah banget apa parah aja sih? Parah banget, gak apa-apa, gak apa-apa. Ini kan maksudnya lo gak perlu sebut nama. Iya udah. Pengalaman. Ingat ya guys, yang baik kalian boleh ambil, yang buruk kayak Acong itu tinggalin aja. Nah, Yang jelek buat Acong aja dari. jadi teman gue ada yang curhat, dia curhat kayak ya jadi gini. Ini harus serius nih, harus serius nih. Serius. Ya, tapi dia curhat about orientasi seksualitinya. Oh bener sih harus sih. Sexual orientation. Terus gue tanya emang kenapa lo bisa jadi kayak sekarang gitu, karena gue kan lu ngapain? Jadi dia cerita tentang seksualitinya dia, terus gue bilang kenapa awalnya jadi kayak gini, dan ternyata dia cerita dia di kelas 3 SD dia udah diperkosa sama
omnya sendiri dan itu dan itu 3 kali atau 4 kali. Oh, berkali-kali. Berkali-kali. Tapi kan umur segitu kan masih Bentar, nggak tahu. itu cowok apa cewek yang diperkosa? Cowok. Oh, cowok berarti cowok Diperkosa sama omnya. cowok disodomi. Oke. Jadi sampai sekarang dia kalau ngeliat omnya tuh kayak yang takut trauma. Tapi dia sekarang jadi begitu. Keterusan nih gimana? Nggak tahu deh kayak gitu kalau cerita. Paling parah itu. Paling parah itu sama paling ya itulah punya orang tua. Ya kadang kan ada yang nggak selamanya anak durhaka sama orang tua, ada orang tua durhaka sama anak. Yang temen gue kalau main ada aja luka ternyata sama orang tuanya yang dijodotin, ditimpukin pakai paku tuh paku tembok nggak? Sumpah, kasihan lu kalau main lu ada aja koreng lu. Lu gimana ya? Berasa tongkrongan tawuran Ini ya. kan jadi gak sedih ya. Gue pengen sedih tapi yang cerita dia jadi gagal. Gue juga berusaha sedih tapi Tapi gimana? bener loh, maksudnya mungkin banyak juga dari teman-teman yang nonton yang punya pengalaman atau pengen cerita. Kalian bisa loh cerita ke tim kita F2 Talk. Ketika Atau kalian kan udah tahu sekarang, kalian udah tahu kalau kita sekarang punya kreatif juga. Kalian bisa tuh curhat ke dia, nanti mungkin bisa kapan-kapan kita bahas. Bisa kita angkat ceritanya. Mungkin bisa kita undang juga kan kalau Kalau kalian beneran, wah, bersedia menarik dan banget. gak Iya, betul. masalah gitu. Karena kalau ngomongin cerita terparah, aku juga punya temen sampai dia tuh video call untuk bunuh diri. Depan aku udah tinggal yang udah say sorry, minta maaf karena dia udah nyoba minum baygon tapi selamat, akhirnya masuk di UGD, terus udah sembuh baik-baik aja. Nah dia mau bunuh diri, lagi kuliah di luar kan. Nah itu tuh gara-gara dari umur 9 tahun sama dia juga dilecehkan, anak perempuan dilecehin sama pekerja di rumahnya, dan sampai saat ini pekerjanya masih kerja di mama papanya. Dan mama papanya ini nggak tahu tentang kejadian itu, dan dianya pun gini, kalau kata orang kenapa lo nggak berani speak up, nggak gampang ternyata. Jadi orang yang punya trauma tuh ternyata untuk ketemu aja tuh udah bisa gemeteran setakut itu. Apalagi pengalaman waktu dia SD ya, maksudnya dia lagi tidur siang digituin, terus dia selalu mikir kalau ya gue sia-sia, terus dibully di sekolah, di kuliahnya dia dikatain cewek nakal, bahkan cewek bisa di booking kayak gitu-gitu, jadi dia nggak terima. Akhirnya waktu itu udah tinggal lompat karena tangannya udah berdarah semua. Dia udah bener-bener mikirnya udah mendingan karena dia ngerasa aku anak indigo, jadi aku bisa ngelihat arwahnya nanti, makanya dia video call. Gue juga nggak ngerti kenapa dia bisa kayak gitu. Ditaruh handphone, ntar kalau kamu udah ngelihat aku udah nggak ada, ya kamu bisa ngelihat aku keluar dari badanku. Ya kayak gue malah makin takut, gue bingung telepon polisi, telepon ambulan, mau telepon yang mana, karena berdarah-darah. Tapi itulah, masing-masing orang pasti punya masalah hidup yang luar biasa menurut aku. Nah itulah mungkin pentingnya curhat ya. Karena makanya itu kita bisa ngeluapin isi hati kita, mau kita emosi, mau kita sedih tuh bisa kita luapin gitu. Biar bikin kita ngerasa nggak sendirian. Iya, betul banget. Oke, ngomongin soal curhat nih guys, itu aku lihat ada meme. Itu relate banget gak sih sama kalian? Meme-nya relate banget sama kita. Ya Meme kayak apa aku tuh tuh? pengen Meme apa tuh? relate gak sih sama Coba kita kalian lihat gitu. meme-nya dulu. Karaoke itu 1% nyanyi 99%. Sumpah itu relate banget sih menurut aku ya. Selama ini kan aku kayak 24 per 7. 24/7. Iya, 24/7 sama Alifa, Ojen, Nunes, Dinda gitu ya, hampir kayak literally witches and everything. Itu selalu bareng sama mereka setiap kali karaoke. Udah itu full dari awal sampai itu gak bisa lagi kita mencet judul lagu. Itu semua curhatan mereka. Bener-bener semua lagu. Kalau Ojen pasti ku rela pergi. Iya nih, kenapa sih suka banget lagu itu? Itu pertanyaan terpendam gue nih Ya, sama ini. menurut Ojan tuh dia udah keren banget kalau dia nyetel itu di story, dimasukin ke WhatsApp. Orang harus tahu dia pulang pagi karena kerja. Oh iya, itu Ojan, aku ya Armada kan. Kalau Alifa Alifa tuh Chris Pati. Krisdayanti yang I'm sorry goodbye. Maafkan gue harus pergi. Suka dengan ini. Aku tak bodoh seperti kekasihmu yang lain. Anjay. So, itu Alifa. Kalau Nunes, Mengapa masih ada Sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja. Kisah triangle-nya itu. Kalau Dinda, biar mamamu tahu. Oh, temanya kayak agak nyegal-nyegal peri cintaku ya, Pamela Andres tuh.
Melawan restu sih, cowok. Lebih ke melawan restu ya. Melawan restu sih, guys. Kalau Alung lagunya Dia boy Mujair. Kan lagu biasa tuh lagu Inggris. dia mah lagu lama juga. Mother, how are you? Itu lagu dia sendiri anjir. Jangan kacong, apa sih kacong biasanya? Aku teman tapi mesra aja. Cukup saja. Cukup saja berteman denganku. Janganlah kau meminta lebih. Kita mungkin mencintaimu. Kita berteman saja. Teman tapi ke rumahku sebentar ya. Oke guys, nih aku tadi lihat ada lagi nih. Lah, lu mah masih mending lah gua gitu. Sering gak sih kalian kayak gak sih curhat? Jadi adu nasib ya. Adu nasib. Kalau aku sih, karena aku nggak pernah cerita yang aduh jadi Frisley tuh kayak gini-gini nggak ada. Jadi cukup orang-orang sekitarku doang. Kalau Alifa nih denger Frisley kayak gini Kenapa nih? Nih kalau Kenapa, Alifa Alifa? nih, Kenapa Alifa? gini, gue nggak pernah ngeluh. Sekali ya gue ngeluh cuma gini, Alifa, aduh capek banget. Yaudah yuk nggak usah syuting yuk pulang. Gitu. Karena gue nggak mungkin pulang kan. Jadi kalau udah digituin kesadar kalau oke syuting. Itu intinya lah. Kalau pernah sih kena adu nasib karena jarang cerita juga. Dulu gue sebelum tahu adu nasib itu sebenarnya nggak beretika tuh gue dulu sering adu nasib. Iya lu sering. Tapi Lu kan si paling sakit nih. Si paling dinasihati orang yang separah hidupnya. Gue tuh dulu tuh lebih. lu kan si paling ditahan berteman. Kena lagi gue masalah abad kemarin congor. Dia nggak pernah. Kayak aku tuh selalu paling kayak ngerasa, ya sumpah gue tuh sedih, lebih sedih gue. Kayak orang tuh nggak ada apa-apanya dibanding bisa. Kayak gue tuh paling susah gitu. Lu paling susah. Tapi kalau ada yang lebih susah lagi kita lihat, ih berarti gue gak susah-susah banget ya gitu. Tapi sekarang kita ngehargain kalau orang curhat ya udah kita dengerin aja. Tapi omongin lagi ke orang. Cuma lu, gua enggak. Oke. Gak boleh ya guys. Kayak Oke gitu. guys, seru banget bahas tentang aib hari ini. Ya kalian udah tau lah ya aib kita akhirnya terbongkar masing-masing. Dan tadi juga ya dari awal tuh sebenarnya bukan curhatan Frisley. Sekali lagi itu curhatan dari teman dekat Frisley yaitu Alifa. Namanya Muhammad Alifa. Jadi buat kalian bukan cuma kita aja nih yang bisa curhat, tapi kalian juga bisa curhat ke kita. Atau kayak yang tadi kita bilang, mungkin kalian punya cerita yang paling langsung DM. dibagi. Ceritanya terserah. Kalian mungkin nextnya, Kak aku pengen curhat tapi bukan ke Kak Frisley dan Kak Fasya, maunya cuma sama Kacong. Next time mungkin kita bisa ngundang kamu sebagai bintang tamu dan ngobrol langsung sama Kacong di Viva Talk. Viva Talk ini tidak membatasi siapa aja, karena kita tawarin siapa aja. Tua, muda, Dan, cewek, iya cowok, kan, tinggal semuanya. pilih aja. Kalian bisa kirim ceritanya atau kalian bisa menjelaskan tentang kehidupan kalian ceritanya ke KAB di Instagram ABCD. Mungkin nanti ada lagi. A-B-nya double. Juga F2 Talk, pokoknya ikutin terus kegiatan kita dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you in the next episode. Goodbye. Bye.